Halo guys, selamat datang kembali di channel kita Cerita Singkat. Kita bakal bahas sebuah film thriller yang gelak banget dan bikin emosi naik turun. Judulnya Night Always Comes. Film ini nyeritain perjuangan gila seorang wanita bernama Lynette yang diperankan oleh Vanessa Kirby. Dia cuma punya waktu satu malam buat ngelakuin hal-hal yang gak pernah dia bayangin sebelumnya demi satu hal, sebuah rumah. Film ini dibuka dengan cuplikan berita di TV dan radio yang isinya suram banget guys. Inflasi, harga sewa naik, gaji gak seberapa, pokoknya gambaran ekonomi Konoha yang lagi ancur-ancuran. Suasana ini langsung ngasih kita gambaran tentang tekanan hidup yang dialami oleh karakter utama kita, Lynette. Dia hidup bersama ibunya, Doreen, dan adiknya yang berkebutuhan khusus, Ken. Pagi itu harusnya jadi hari yang bahagia. Mereka akan segera melunasi pembayaran rumah yang udah mereka tempati bertahun-tahun. Bagi Lynette, rumah ini bukan cuma bangunan, tapi juga simbol keamanan, terutama untuk Ken. Dia nggak mau adiknya sampai diambil lagi sama dinas sosial. Tapi, masalahnya ada pada ibunya, Doreen, yang kelihatan males-malesan dan nggak peduli. Dan bener aja, mimpi buruk Lynette dimulai. Saat janji temu dengan pemilik rumah untuk penandatanganan, Doreen gak muncul. Dia sama sekali gak bisa dihubungi. Disinilah semua rencana Lynette mulai berantakan. Gak lama kemudian, Doreen pulang dengan kejutan yang bikin kepala meledak. Dia pulang bawa mobil Mazda baru. Ternyata, dia memakai semua uang tabungan untuk DP rumah, sekitar $25.000 buat beli mobil itu. Alasannya, dia capek hidup susah dan pengen sekali-kali nikmatin hasil kerjanya. Lynette auto panik dan marah besar. Dia sadar mereka bakal diusir dari rumah kalau uang itu nggak ada besok pagi. Pemilik rumah, David, yang awalnya baik, akhirnya ngasih ultimatum. Uang $25.000 harus ada di rekeningnya jam 9 pagi besok, atau rumah itu bakal dijual ke orang lain. Dari sinilah perjalanan satu malam Lynette yang penuh pertaruhan dimulai. Langkah pertama Lynette adalah menghubungi salah satu kliennya, seorang pria kaya bernama Scott. Lynette ternyata punya pekerjaan sampingan sebagai pekerja seks komersial. Dia mencoba meminjam uang, tapi Scott dengan dingin menolaknya. Mereka akhirnya check-in di hotel itu. Setelah selesai dengan servisnya, Scott memberikan bayaran $500 dan langsung meninggalkan lokasi. Nah, ternyata kunci mobil Scott ketinggalan di meja hotel. Merasa putus asa dan terhina, Lynette mengambil keputusan nekat. Dia mengambil kunci mobil Scott dan kabur dengan mobil milik istri Scott tersebut. Ini adalah tindakan kriminal pertama yang dia lakukan malam itu. Dan ini baru permulaan guys. Berikutnya bakal lebih gila lagi. Tujuan selanjutnya adalah Gloria, temannya sesama pekerja seks yang punya utang $3.000 padanya. Tapi apes banget, Gloria yang sekarang hidup mewah dengan seorang politisi menolak buat bayar. Di apartemen Gloria, Lynette melihat sebuah berangkas. Gloria terlihat mengambil uang dari situ. Sebuah ide gila pun muncul di kepalanya Lynette. Dia minta izin untuk beristirahat sebentar di apartemen Gloria, sementara Gloria sudah dijemput dan harus segera pergi. Lynette kemudian menemui Cody, rekan kerjanya di bar yang dia tahu punya catatan kriminal. Dia berbohong dan bilang itu berangkas miliknya yang kuncinya hilang dan minta bantuan Cody untuk membukanya. Awalnya ragu, tapi setelah diiming-imingi uang, Cody setuju untuk melihat berangkas itu. Setibanya di apartemen, Cody langsung merasa curiga dengan kemewahan tempat tinggal Lynette. Lynette pun terpaksa harus berterus terang mengenai kondisinya kepada Cody. Mereka berdua akhirnya berhasil membawa berangkas super berat itu keluar dari apartemen dan membawanya ke tempat kenalan Cody.
Disinilah keadaan jadi makin runyam. Setelah berangkas berhasil dibuka paksa, isinya bukan cuma uang, tapi juga jam tangan mewah dan sebungkus besar kokain. Situasi jadi kacau balau. Para pembobol berangkas sadar mereka dijebak dan mencoba merampas semua isinya. Terjadi perkelahian brutal. Lynette secara tidak sengaja melukai salah satu pembobol itu sangat parah. Lynette dan Cody berhasil melawan dan kabur, membawa semua uang dan narkoboy itu. Di tengah pelarian itu, Lynette menceritakan bahwa dia masih punya sebuah mobil Mercedes yang dia curi dari seseorang. Cody langsung tertarik dan akan memberikan uang yang Lynette perlukan untuk membayar lunas rumahnya jika mobilnya bisa dia dapatkan. Tapi, Lynette harus menjemput Ken terlebih dahulu yang dititipkan di rumah temannya. Setiba mereka di lokasi, Lynette menyimpan mobil curian itu. Di dalam mobil, konflik baru pun dimulai. Cody, yang merasa berhak atas bagiannya, menuntut setengah dari uang hasil curian. Lynette menolak karena dia butuh semua uang itu untuk rumah. Perdebatan mereka memanas, menjadi perkelahian fisik di depan Ken yang ketakutan. Pada akhirnya bahkan Cody merampas seluruh tas itu. Dalam kepanikan dan kemarahannya, Lynette menancap gas mobilnya dan menabrak Cody dengan keras, membuatnya terkapar tak berdaya di jalan. Dia kemudian mengambil semua uang itu dan meninggalkan Cody dengan kunci mobil Mercedes curiannya. Uang yang dia punya masih kurang. Satu-satunya aset yang tersisa adalah kokain. Hal ini memaksanya untuk kembali ke masa lalunya yang paling kelam, menemui Tommy, mantan pacar sekaligus mucikarinya yang sangat abusif. Pertemuan ini membuka kembali luka lama yang menyakitkan. Tommy setuju membantunya menjual kokain itu dan memberinya alamat seorang pembeli bernama Blake. Lynette bersama Ken langsung menuju ke alamat yang diberikan. Di rumah Blake yang mewah, Lynette sekali lagi harus menghadapi pelecehan. Blake, yang sudah mendengar cerita tentang masa lalu Lynette dari Tommy, mencoba memaksanya melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Dia bahkan mengiming-imingi tambahan uang sebagai gantinya. Lynette yang sudah diambang batas kesabarannya melawan dengan brutal. Ia berhasil meraih sebuah gelas kaca besar dan menghajar kepala Blake sampai berdarah. Saat keluar dari ruangan itu, dia tidak menemukan adiknya. Dia sempat ditahan oleh para tamu di rumah itu, tapi akhirnya dibiarkan pergi setelah Lynette mengalami luka-luka. Mereka berhasil kabur dari rumah itu dengan membawa uang yang mereka butuhkan. Akhirnya, setelah satu malam penuh horor, uang $25.000 terkumpul. Pagi harinya, Lynette pulang dengan harapan, tapi dia kembali dihadapkan pada kenyataan pahit. Ibunya, Doreen, mengungkapkan bahwa dia tidak pernah benar-benar ingin membeli rumah itu. Dia membenci rumah itu dan semua kenangan buruk di dalamnya. Dia bahkan merasa ingin membakarnya. Dia menyalahkan Lynette atas semua masalah hidupnya. Dia juga memberitahu Lynette bahwa ia bersama Ken akan pindah ke rumah temannya yang bernama Mona minggu depan. Ini adalah puncak dari pengkhianatan yang dirasakan Lynette. Dan pukulan terakhir pun datang. Sebuah pesan suara dari David mengabarkan bahwa dia sudah menerima tawaran yang lebih tinggi dan rumah itu resmi terjual ke orang lain. Semua perjuangan, semua darah, semua pengorbanan Lynette malam itu berakhir sia-sia.
Di adegan terakhir, Lynette berpamitan dengan Ken. Dia meninggalkan semua uang hasil jerih payahnya malam itu untuk ibu dan adiknya. Dia menulis surat perpisahan singkat, mengatakan bahwa dia sudah berjuang untuk keluarga, dan sekarang saatnya dia berjuang untuk dirinya sendiri. Lynette pun masuk mobil dan pergi, sendirian, tanpa uang, tanpa rumah, tapi dengan sebuah kebebasan baru. Dia mungkin kalah dalam pertempuran untuk mendapatkan rumah, tapi dia memenangkan pertempuran untuk melepaskan diri dari masa lalu dan keluarga toksiknya. Gila sih guys, film ini bener-bener nunjukin gimana lingkungan bisa mendorong orang baik untuk melakukan hal-hal buruk. Sebuah pengingat bahwa terkadang melepaskan adalah satu-satunya cara untuk menang. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.